Hey, halo semuanya. Dengan Mahardika di sini dan pada video kali ini kita akan belajar tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Tetapi sebelum kalian memasuki materi ini, saya ingatkan tetap jaga kesehatan, jaga jarak, hindari kerumunan, kemudian rajin-rajinlah mencuci tangan. Karena kesehatan adalah hal yang utama di masa pandemi ini. Materi kita hari ini adalah yang pertama adalah hukum Pascal, yang kedua adalah hukum Archimedes. Sebelum kalian lanjut, saya ingatkan kepada kalian, jangan lupa jika kalian merasa video ini bermanfaat, bagikan video ini ke rekan kalian, klik like dan subscribe bagi kamu yang belum unsubscribe. Kita lanjutkan materinya. Oke. Kita akan mulai dari hukum Pascal dulu. Saya harus meng-underline ini, menggarisbawahi ini, bahwa hukum Pascal ini berlaku untuk fluida yang ada dalam wadah tertutup. Jadi syaratnya adalah wadah tertutup. Kemudian konsepnya adalah tekanan fluida dalam suatu wadah tertutup akan diteruskan ke segala arah. Jadi kalau ditekan di sini, tekanannya akan diteruskan ke sini, dan dirasakan oleh sebuah benda yang ada di sistem di permukaan kedua maksudnya. Ingat, ini tertutup, ini juga tertutup. Hukum Pascal hanya berlaku untuk fluida dalam wadah tertutup, dan tekanan pada fluida yang ada dalam wadah tertutup diteruskan ke segala arah. Next. Nah, konsekuensi dari apa yang kita pelajari tadi, hukum Pascal tadi, seandainya ada dua bejana berhubungan, seperti digambar di sini, kemudian ada dua permukaan, yaitu permukaan 1 dan permukaan 2. Permukaan 1 ditekan dengan gaya F1, kemudian di sini ditaruh beban nih misalnya gitu. Nah, konsep ini sebenarnya diterapkan di pompa hidrolik. Jika permukaan 1 ditekan, maka tekanannya akan diteruskan ke sini. Dan karena ini berada pada suatu bidang datar sesuai dengan hukum dasar hidrostatika yang kita pelajari di video sebelumnya, maka tekanan di sisi 1 akan sama dengan tekanan di sisi 2. Di permukaan 1 tekanannya akan sama dengan permukaan 2. Tekanan di permukaan 1 adalah F1 per A1 ini. Kemudian tekanan di permukaan 2 akan sama dengan F2 per A2. Kayak gitu. Nah, berikutnya, jika permukaannya adalah lingkaran gitu misalnya, berbentuk lingkaran, maka luas yang kita gunakan kan luas lingkaran nih. Luas lingkaran itu sama dengan pi R kuadrat. Dengan kata lain, A sebanding dengan R kuadrat. Maka persamaan di atas bisa kita ubah menjadi F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat nih. Tetapi persamaan hukum Pascalnya tetap yang ini. Yang di bawah ini adalah turunan dari persamaan hukum Pascal. Nah, selanjutnya bagi siswa yang belajar di kelas saya, silakan perhatikan soal ini. Ini adalah tugas kalian. Perhatikan gambar pompa hidrolik di samping. Gaya sebesar 10 Newton bekerja di permukaan sebelah kiri. Ini nih. Ini 10 Newton. Jika luas penampang di permukaan kanan adalah 4 kali di permukaan kiri, berarti kalau ini kita anggap A1, maka A2 itu adalah 4 kali A1. Pertanyaannya adalah berapa berat beban maksimal yang bisa dipasang di sisi kanan. Maksudnya kalau di sini diisi beban, berapa nih beratnya gitu. F ini kan W ini kan F nih. Kayak gitu. Nanti silakan tuliskan jawaban kalian di selembar kertas, kemudian kumpulkan dalam format PDF. Selanjutnya kita akan berbicara tentang hukum Archimedes. Di hukum Archimedes ini kita akan belajar tentang mengapung, melayang, dan tenggelam. Konsep dari hukum Archimedes adalah pada saat sebuah benda dimasukkan ke dalam sebuah fluida, maka benda itu akan mengalami gaya ke atas. Gaya ke atas yang dialami oleh sebuah benda yang dimasukkan ke dalam fluida itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan.
Maksudnya kayak gini, seandainya saya isi penuh sebuah bejana kayak gini, saya isi air misalnya, kemudian saya masukkan benda ke sini gitu. Benda ini kan mengalami gaya ke atas. Kemudian akibat benda ini dimasukkan ke air, airnya kan tumpah nih. Anggaplah tumpahan airnya saya tampung di wadah ini. Maka gaya ke atas yang dialami oleh ini, fluida ini saya sebut saja Fa, sama dengan berat zat cair yang masuk ke sini. Karena berat zat cair itu adalah M kali G, kemudian M itu adalah rho kali volume kali G ini. Nah, volume zat cair yang dipindahkan kan sama dengan volume benda yang tercelup, Vt. Sehingga bisa kita tulis berat zat cair yang dipindahkan adalah rho fluidanya dikali G kali volume benda yang tercelup. Jadi kalau kita masukin ke situ, kita akan punya gaya ke atasnya sama dengan rho fluida dikali percepatan gravitasi dikali dengan volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Jangan salah ya, volume yang tercelup saja, bukan volume seluruh benda. Kalau semuanya tercelup, ya udah seluruh benda jadinya yang kita pakai volumenya. Lanjut, konsekuensi dari hukum Archimedes ini, seandainya saya memasukkan sebuah benda ke dalam sebuah fluida atau zat cair, maka akan terjadi beberapa kondisi nih. Oke, sekarang kita akan lihat seandainya kondisinya adalah kondisi seimbang dulu. Karena kondisinya seimbang, maka gaya ke atas yang dialami oleh benda sama dengan berat bendanya. Kan karena seimbang itu kan sigma Fy-nya sama dengan 0. Sehingga F ke atas dikurangi W itu kan sama dengan 0. Maka Fa-nya sama dengan W atau W-nya sama dengan Fa lah kita tulis. Karena W sama dengan Fa berarti W-nya sama dengan Fa itu kan rho fluida kali G kali V yang tercelup. Kemudian W itu kan berat benda berarti ya udah kita jabarkan kayak di slide sebelumnya yang di sini. Yang ini. M kali G kemudian rho kali V kali G. Yang ini. Nah, kalau kita jabarkan kita akan dapat persamaan yang ini. Rho benda kali G kali V benda sama dengan rho fluida kali G kali V yang tercelup. G-nya juga bisa kita coret sih sebenarnya, maka kita akan dapat rho benda dikali V benda sama dengan rho fluida kali volume yang tercelup. Gini jadinya. Kita lanjut. Nah, konsekuensi lain dari hukum Archimedes adalah akan muncul yang namanya berat semu. Berat benda saat ditimbang di udara akan berbeda dengan berat benda saat ditimbang di suatu fluida. Kenapa ini bisa muncul? Karena pada saat di udara yang kita ukur memang beratnya dia. Tetapi pada saat ada dalam fluida, maka akan ada dua gaya yang berpengaruh di situ, yaitu berat benda dan gaya ke atasnya. Gaya ke atas ini berlawanan arah dengan berat bendanya. Akibatnya berat semu itu berat saat di fluida ada dalam fluida sama dengan berat di udara dikurangi gaya ke atasnya. Saya perjelas lagi. Ini W-nya, ini Fa-nya. Sehingga berat yang kita rasakan itu adalah W dikurangi Fa. Sehingga kita punya persamaan ini. Nanti bisalah dijabarkan. Nah, selanjutnya konsekuensi lain dari hukum Archimedes itu adalah fenomena terapung, melayang, dan tenggelam. Pada saat benda tenggelam, maka kita akan memperoleh bahwa syaratnya adalah massa jenis benda itu lebih dari massa jenis zat cairnya. Kemudian kalau dia melayang, maka massa jenis benda haruslah sama dengan massa jenis zat cairnya. Kalau dia terapung, massa jenisnya harus kurang dari massa jenis zat cairnya. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa syarat ini muncul? Itu adalah tugas kalian untuk menjelaskannya. Jadi,
Untuk siswa yang tergabung dalam kelas saya akan ada 3 tugas. Tugas dari video sebelumnya ada 1, tugas dari video yang kedua ini ada 2. Dan itu dituliskan jawabannya di selembar kertas, kemudian di-scan jadi format PDF dan dikumpulkan di Google Classroom-nya. Demikian video untuk kali ini. Terima kasih sudah bersama saya. Sekali lagi jangan lupa share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat sehingga bisa memberi manfaat kepada siswa yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Fisika Isi. Dadah.